Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi ini dengan judul Al-fi'lu mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Adapun anggota berikut Jusnia Emdali sebagai Ana sendiri sebagai ketua, Safa Hanifa, Nurani Gunawan, dan Nurul Aulia. Tujuan dan manfaat pelajaran ini yang pertama membantu mahasiswi untuk membedakan bab fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Yang kedua, membantu mahasiswi dalam memahami fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul serta materi dalam bentuk penjelasan fa'il dan maf'ulun bih. Yang ketiga, serta membantu Ustadz pengajar dalam mengambil nilai kami dalam bentuk presentasi. Yang pertama insyaallah Ana akan menjelaskan mabni lil ma'lum. Apa itu mabni lil ma'lum? Mabni lil ma'lum huwa ma yadhkuru ma'ahu fa'iluhu. Mabni ma'lum adalah kata kerja yang disebutkan fa'il atau pelakunya. Adapun fa'il ma'lum adalah fi'il kata kerja yang diketahui atau disebut pelakunya. Fa'ilnya jelas. Dalam Al-Quran, fi'il ma'lum digunakan menunjukkan bahwa subjek atau pelaku suatu perbuatan disebut secara langsung, baik itu Allah, manusia, malaikat, dan sebagainya. Ba'di Ustadzah Safa Tafadholi Ustadzah. Baik, syukran selanjutnya. Sini Ana akan menjelaskan contoh-contoh contoh dalam kalimat. Yang pertama, katabal waladu ad-darsa. Artinya anak laki-laki itu menulis pelajaran. Kata kerja di sini, kata kerja atau fi'il mabni ma'lum di sini adalah kataba, yang artinya menulis. Nah, siapa yang menulis? Yaitu al-waladu, yang artinya anak laki-laki. Apa yang ditulis anak laki-laki itu? Yang ditulis anak laki-laki itu adalah ad-darsa, pelajaran. Di sini kata kerja aktifnya yaitu kataba. Jadi pada kalimat ini sudah jelas ya akhwat, yaitu kalimat aktif. Pelakunya sudah, fa'ilnya sudah jelas kelihatan. Kemudian di contoh kedua yaitu zahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Fi'il madinya, fi'il madi ma'lumnya yaitu zahaba, yang artinya pergi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, yang pertama, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 44, khalaqallahu samawati wal ardh, yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, fi'il mabni ma'lumnya di sini yaitu khalaqa, yang artinya menciptakan. Menciptakan itu adalah kalimat yang aktif. Sudah jelas di sini kata kerja aktifnya yaitu khalaqa.
Kemudian contoh kedua dalam Quran surat Al-Qasas ayat 72, ja'ala lakumul laila wan nahar, yang artinya dia Allah menjadikan malam dan siang untukmu. Nah, kata kerjanya yaitu ja'ala, yang artinya menjadikan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri fi'il mabni ma'lum. Ciri-ciri fi'il mabni ma'lum itu ada 4. Yang pertama yaitu pelaku atau fa'il disebutkan dengan jelas. Seperti contoh yang sudah Ana berikan tadi, yaitu khalaqallahu. Situ adalah di situ fa'ilnya Allah, pelakunya adalah Allah. Sudah jelas. Kemudian yang kedua menunjukkan perbuatan aktif. Perbuatannya juga di sini ada seperti contoh yang sudah Ana berikan juga di atas tadi, adalah khalaqa. Itu perbuatan yang aktif, yang artinya perbuatan yang aktif. Khalaqa yang artinya menciptakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan dalam fi'il mabni, mudhari, atau fi'il amr. Dan yang keempat, lawan fi'il majhul, yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ukhti Nurani dan Ukhti Nurul. Baik, Ana balikan ke moderator. Naam, syukran Ukhti Safa. Idan al-an nantakil ila Ustadzah Nurani Gunawan. Tafadholi Ukhti.
Selanjutnya tafadholi Ukhtina Nurul. Bismillah. Dari penjelasan Ukhti Nurani Gunawan bahwa ciri-ciri fi'lil mabnil majhul yaitu pertama perubahan pada vokal fi'il madhi. Bisa antuna lihat dari fi'il madhi qotala menjadi qutila. Dari qaf yang berharokat fathah berubah ke qaf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kedua, pelaku tidak disebutkan. Bisa antuna lihat di contoh Quran surat Al-Buruj ayat 4, Utila ashabul ukhdud. Di situ tidak disebutkan pelaku, langsung ke fi'ilnya. Terus yang ketiga, biasanya digunakan untuk menyatakan tindakan tanpa menyebutkan pelaku. Di Quran surat Al-Buruj juga itu langsung ke tindakan. Ketindakan yaitu yang artinya binasalah orang-orang yang membuat parit. Di situ tidak disebutkan pelakunya siapa, tapi tindakannya yang disebutkan atau yang dijelaskan. Terus masuk ke pembagian yang kedua, yaitu ingkana fi'lul mudhari'an dhamma awaluhu wa fatha ma qabla akhirahu. Misal dari kata yaf'alu ketika diubah ke mabni lil majhul, maka huruf pertama diubah ke dhammah dari yaf'alu menjadi yuf'alu. Di mana perubahannya? Bisa kita lihat bersama fi'il mudhari yang yaf'alu dari huruf ya fathah berubah menjadi ya dhammah menjadi yuf'alu. Di contoh Al-Quran juga terdapat di Quran surat Al-Qiyamah ayat 25, tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Perhatikan kata yuf'alu, yuf'ala, ya yang asal fi'il mudhari'nya yaf'alu, karena dalam bentuk mabni lil majhul dia berubah menjadi yuf'alu, atau fi'il tersebut juga menjadi nasab karena sebelumnya ada kata an, jadi yuf'ala, dan juga huruf pertama diubah ke harokat dhammah dan satu huruf sebelum terakhir berharokat fathah. Jadi kesimpulannya, yang pertama, fi'lul mabni ma'lum adalah fi'il yang menunjukkan bahwa pelaku perbuatan diketahui dan disebutkan dalam kalimat atau fokus pada pelaku. Terus yang kedua, fi'lil mabni majhul adalah fi'il yang menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tidak diketahui dan tidak disebutkan, sehingga fokusnya bertindak pada objek atau perubahan itu sendiri. Demikian penjelasan dari Ana kembalikan ke moderator. Na'am, syukron Ukhtina Nurul. Kemudian referensi pembahasan yang kita ambil dari presentasi malam ini adalah menggunakan buku Muqaddimah Al-Jurumiyah dan Syarah Al-Jurumiyah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ditunggu ya akhwat. Afwan izin bertanya. Ya, bentar aja.
Tafadholi. Kalau misalnya fiilnya fiil mazid gimana ya? Cara membuat jadi mabni majhul. Kan itu kan tadi kan dijelaskan mujarad semua ya. Kayak kalau qatala jadi qutila. Kalau misalnya dia inkasaro atau iqtaroba itu cara ngubah jadi majhulnya kayak gimana? Syukron. Afwan, mohon ditunggu sebentar ya. Nah, la ba'sa. Afwan, Ukhti, boleh diulang lagi pertanyaannya? Taib, ini kan tadi kan penjelasan di layar ya, di PDF yang Anda lihat itu semuanya contohnya dari fiil mujarrad ya. Jadi tadi kan ada contoh apa? Kutila ya. Kotala jadi kutila atau dan sebagainya gitu. Itu kan kalau di mujarrad alhamdulillah Anda sudah paham gitu ya, sudah jelas. Terus bagaimana kalau fiilnya mazid misalnya kayak ibta'ada atau iqtaroba atau infa'ala atau istaghfaro gitu. Apa cara majhulinnya tuh gimana gitu? Taib, izin menjawab ya. Ukti apa pertanyaan dari Ukti Anissa? Setuju ya? Afan. Nah, Ustazah. Jadi jika bentuk fiilnya dalam bentuk mazid atau misalnya if'ala atau akroma, maka bentuk kata pasifnya atau fi'il mabni lil majhilnya ini hamzanya berubah menjadi domah atau ukrima. Atau misalnya ingkasaro menjadi ungkisaro, tetap berubah menjadi domah. Jadi bentuk ini sudah bermakna pasif secara makna, meskipun
strukturnya masih fi'lil ma'lum. Bisa dipahami, Ukti? Iya, kalau dari istighfar itu berarti gimana caranya? Sebentar, Ana ini dulu ya. Istighfar gitu. Iya kan itu kan fi'il madhinya istighfar ya. Kalau cara kita mabni ma'lumnya gimana? Mabni majhul maksudnya apa? Istighfar. Berarti Ustaghfaroh enggak sih? Sajisnya bisa membantu? Istighfaroh. Sebentar, Ana cari dulu ya. Sebentar ya Ustazah, masih dicari insyaallah. Naam la ba'sa Ustazah. Bentuknya menjadi ustughfiro, yang Nah, artinya telah diminta ampun atau telah diampuni. Ustughfiro. atau telah mintakan ampun ya. Ya. Atau telah diampuni oleh Allah gitu. Uti Anissa? Afwan ya Ukti, apakah sudah jelas? Ya, alhamdulillah mafhum, jazakumullah khairan. Iya. Iya, mafhum Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi pertanyaan menyambung pertanyaan dari penanya terkait fi'lul majhul ya. Untuk mazid itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya ini peluang bagi Antuna untuk bisa lebih teliti lagi dan juga menemukan hal-hal yang baru. Minimal itu hal baru tersebut berupa misalkan kaidah untuk mempermudah Antuna memahami, untuk mempermudah anti mencari sesuatu. Kaidah-kaidah yang seperti ini minimal untuk diri kita sendiri. Baru nanti kalau memang sudah teruji bahwa kaidah ini yang saya temukan ini benar, itu bisa di-share ke yang lain atau ke murid-murid Antuna semua. Dan ini yang membedakan antara pembelajaran di kalangan para mahasiswa dengan pembelajaran di kalangan selain mahasiswa. Nah, jadi untuk menemukan fi'lul majhul dari berbagai macam jenis fi'il yang ada, ya, baik itu yang terdiri dari 3 huruf ataupun yang lebih, itu ada kaidah yang berbunyi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu barangkali bisa ditulis Antuna semua atau dihafalkan. Dumma awwaluhu yaitu didomahkan ya, huruf awalnya
wa kusiro ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf urutan yang sebelum terakhir. Ya, ini kaidahnya menjadi kaidah baku. Contoh misalkan yang terdiri dari 3 huruf, qatala, dumma awaluhu, didomahkan huruf yang pertama. Huruf yang pertama huruf apa? Di situ qatala. Qaf, berarti jadi ku. Wa kusiro qabla ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf yang sebelum akhir. Huruf apa itu sebelum akhir? Huruf apa sebelum akhir? Dari qatala, huruf ta. Sehingga menjadi utila. Ya. Terus kemudian misalkan istighfar tadi. Coba diterapkan kaidahnya. Dumma awaluhu. Jadi apa itu? Huruf sebelum terakhirnya fa. Berarti ustughfira. Antum kiaskan lagi yang lainnya. Apalagi misalkan ibta'ada. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi ubtu'ida. Akhroja itu yang 4, terdiri dari 4 huruf. Jadi apa itu? Ukhrija. Ukhrija. Nah, jadi itu dihafalkan ya kaidahnya itu ya, untuk menjadikan ya fi'il majhul. Bisa dipahami sampai di sini Ustazah? Insyaallah paham Ustaz. Dan ini pembelajaran semua ini yang menjadi nilai plus untuk para mahasiswa sesungguhnya. Sedikit saya bercerita. Dulu ketika saya pernah diminta untuk mengajar di Libya, ketika itu di hadapan para udara, ya, para pimpinan di Libya, sempat interview tentang metodologi pembelajaran kepada Anda. Dan ketika itu Anda menyebutkan beberapa kaidah-kaidah untuk mempermudah memahami dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Dan dari situlah kemudian mereka berkomentar bahwa inilah yang memang dibutuhkan khususnya di kalangan mahasiswa, pembelajaran yang memang ada temuan-temuan baru ya untuk kaidah-kaidah yang ada untuk mempermudah mereka dalam menghafal dan memahami. Dan tunang ketika nanti mengajar pun usahakan ya cari cara yang mempermudah peserta didik kita. Ya. Dan itu memang butuh proses ya. Pengalaman kita setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam mengajar itu aja belum cukup. Selain pengalaman mengajar juga bekal kita dalam ilmu juga itu harus terus kita upgrade untuk terus kita tingkatkan. Jadi itu para ustadzat. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain silakan. Untuk pemakalah, pertanyaan kepada pemakalah silakan. Lanjutkan. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Ada pertanyaan yang lain? Jika ada, dipersilahkan. Izin bertanya lagi. Kalau fi'ilnya mudha'af, iya kayak madda contohnya. Kalau madda, ya madda kan ada syaddahnya tuh ya di dal. Kalau cara mabdi majhulnya gimana? Ya, oke. Syukron atas pertanyaannya Ustazah. Ya, pertanyaan bagus. Coba pemakalah bisa menjawab atau tidak silakan. Dicoba dulu nggak apa-apa.
Mohon ditunggu sebentar ya Ustazah. Afan Ukti Nisa, tadi fiil bentuk seperti apa? Mudhoaf kata madda dalam bentuk majhul. Sebentar ya Ustazah. Madda. Baik, saya bantu ya. Boleh saya bantu, Ustazah? Afan Ustaz, Ustazah, Afwan Ustazah. Iya. jawaban Jadi, dari Ana. mau jawab juga coba. Kita dulu Ana Ustadz coba Afwan, nanti Ustadz kalau salah Ustadz perbaiki. Mumtaz, Masya Allah alaiki. Fadali. Nah, Ustaz. Jadi dalam bentuk majhulnya dia menjadi yumaddu. 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 Madda yumaddu. Sebentar. Yumiddu Ustaz. Apa Ustaz? Akan uti Anisa yumiddu dalam bentuk fi'il majhulnya yumiddu. Bagaimana jawabannya Ustaz? Apa? Ya, saya tambahkan ya, udah bagus itu. Jadi, rumus tadi, kaidah tadi, itu adalah berlaku untuk menentukan fi'il majhul dalam redaksi fi'il madhi. Ya, dalam fi'il madhi. Jadi tadi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini juga untuk yang mudha'af dari madda. Ini kita harus mengetahui terlebih dahulu madda itu kan pada akhirnya terdiri dari 3 huruf itu. Betul tidak? Betul Ustadz. Maka dari itu nanti kita coba untuk memperkuat dugaan kita terlebih dahulu, coba ditambahkan itu madda dijadikan domir ana. Jadinya apa Ustazah? Umiddah. Jangan dirubah jadi itu. Dirubah jadi fi'il madhi tapi domirnya domir ana. Padat tuh Ustaz. Madat tuh. Nah, berarti kan aslinya madada. Iya. Itu aslinya gitu. Paham nggak? Kelihatan asal dari mata itu aslinya madada. Maka ketika antum mau merubah untuk menjadi fi'lul majhul, maka menjadi apa? Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadinya apa salah? Domir huwa. Kan madda, itu kan domir huwa. Kalau tadi anad jadi madatu. Berarti aslinya madada. Ya. Kita terapkan jadi tadi kaidah tadi kita terapkan dengan kaidah tadi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Muditu Ustaz. Itu kalau domir muditu. Kan nggak mungkin juga muditu. Kita akan bicara domir untuk yang majhul, berarti kan dia bukan ana. Berarti jadi Mudidu.
Mudida. Naam. Sejak kapan fi'il madhi itu akhirnya jadi dhammah? Nggak ada kan? Istaghfara, ustughfiru atau istughfira tadi. Astaghfirullah. Nah, huruf akhir pasti menjadi apa? Menjadi fathah itu kalau fi'il madhi. Bisa difahami sampai sini tidak? Naam, faham. Tidak paham, belum paham. Naam Ustaz, ana aidan. Ya, baik, saya ulangi ya, pelan-pelan ini. Jadi, tadi yang Antuna jelaskan itu semuanya itu fi'il madhi, tapi domirnya huwa. Betul tidak? Naam, Ustaz. Ya. Naam Ustaz. Qotala jadi kutila, istaghfara jadi ustughfira, itu domir huwa semuanya. Nah, sekarang tadi pertanyaan dari Ustazah Nisa, ya, itu dari kata yang mudha'af, yaitu madda. Madda ini kita kan tidak mengetahui, semua yang mudha'af itu pada hakikatnya itu sebenarnya apa? Tidak merangkap. Cuma kita belum mengetahui ini hurufnya, pasti kan ada huruf yang sama. Cuma harokatnya ini apa asalnya ini? Untuk mengetahui, kan itu hurufnya ada mim, dal, dal gitu kan aslinya gitu. Paham sampai sini? Madda itu hurufnya apa? Mim, dal, kemudian dal lagi. Paham nggak? Insyaallah paham Ustaz. Nah, udah itu diterapkan langsung aja. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awaluhu berarti apa? Huruf awalnya apa tadi? Mim. Jadi apa? Mu. Kemudian wa kusira ma qabla akhirih. Kasrohkan huruf sebelum terakhir. Dan dalnya dua. Jadi dal yang pertama itu kan sebelum terakhir ya. Jadi apa? Mudida. Mudida. Ya. Paham di sini? Paham Ustaz, alhamdulillah insyaallah. Insyaallah paham Ustaz. Walaupun nanti di sini ada beberapa yang melafalkannya akhirnya menjadi muda gitu. Bukan mudida. Ya. Tapi kita yang baru awal kita katakan mudida. Ya. Dan ini yang tadi kaidah tadi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, ini untuk merubah dari fi'il ya merubah ke fi'il majhul tapi untuk fi'il madhi. Adapun untuk fi'il mudhari' maka kaidahnya berbeda. Tetap sama dumma awaluhu sama wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan huruf yang sebelum terakhirnya. Contoh, istaghfara bentuk fi'il mudhari'nya apa? Istaghfara fi'il mudhari'nya itu kan kita kaidahnya berbeda ini karena fi'il mudhari'. Kita mau rubah jadi fi'il mudhari' tapi dalam redaksi majhul. Kita terapkan kaidah tadi, dumma awaluhu. Huruf yang pertama huruf apa di situ? Hamzah. Ya. Oh ya. 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 Didomahkan jadi Tag. Kemudian wa futiha ma qabla akhirih. Fathahkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum akhir apa? Fa. Jadi apa? Redaksinya? Yustaghfaru. Nah, kalau fi'il mudhari baru huruf terakhirnya pasti apa? Dhamma pada asalnya. Coba qatala jadi apa huruf mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya apa qatala? Yaqtulu. Coba terapkan kaidahnya dhamma awaluhu jadi apa? Yu.
yuqtilu, wa futiha qabla akhirih. yuqtalu, Yuqtalu. Nah, Doroba. Jadikan Yadribu. majhul. Coba siapa yang jawab? Yadribu. Yadribu itu mudareknya, majhulnya apa? yudrabu, Yudrabu. Mumtaz. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah paham. insyaallah Ustaz. Nah, saya ulangi lagi, mungkin barangkali ada yang belum paham apa sih yang membedakan gitu. Kalau kita mengatakan tadi yadribu, maka harus diperjelas itu siapa yang memukul itu. Tapi kalau mau disamarkan pelakunya, maka dirubah jadi majhul itu. Jadi yudrabu jangan ditambah Ahmad, nggak boleh itu. Kecuali kalau Ahmadnya itu orang yang jadi objeknya yang dipukul. Yudrabu Ahmad. Artinya yang dipukul itu adalah Ahmad. Pemukulnya siapa? Majhul, nggak diketahui. Ya, yaqtulu Ahmadu, ya, yaqtulu misalkan yaqtulu Zaidun, misalkan apa? Yaqtulu Zaidun al-kalba. Ya. Kemudian jadikan majhul, jadinya yuqtalul kalbu. Paham? Sini. Jadi pelakunya disamarkan, dihilangkan. Dan tadi maf'ulnya itu dirubah menjadi dhammah harokat terakhirnya. Ya. Dan itu ada di nahwu nanti ya. Sampai di sini paham ya? Paham Ustaz. Insyaallah paham. Barakallah. Baik. Tanya lagi atau mau ditutup boleh silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Bayakunlah. Nah, masih ada yang bertanya? Afwan akhwat, jika tidak ada, Ana cukupkan sampai di sini. Ana mewakili teman kelompok, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Jazakumullahu khairan. Haya nakhtatim bihamdallah wa du'a kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ukti Yusnia. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan Ustaz.